Malam itu, langit di desa kecil di dataran tinggi Toraja begitu gelap, seolah bulan enggan menampakkan dirinya. Angin malam dingin menyusup ke sela-sela dinding rumah kayu tua milik keluarga Palimbong. Di ruang utama rumah itu, seorang pemuda bernama Danu tengah berdiri di depan sebuah peti kayu kecil yang dipenuhi ukiran khas Toraja. Peti itu baru saja ia temukan di gudang rumah peninggalan leluhurnya. "Danu, aku yakin tidak ada yang boleh membuka peti itu," tegur Andi, teman dekat Danu yang ikut bersamanya. Wajahnya tampak gelisah melihat peti yang tampak tua dan misterius itu. "Apa sih yang kamu takutkan? Ini hanya kotak tua. Mungkin ada sesuatu yang berharga di dalamnya," balas Danu sambil menyingkirkan debu dari permukaan peti. Ia menarik napas panjang sebelum membuka kunci kuno yang menggantung di sana. Begitu kunci itu terlepas, udara di ruangan terasa berat. Peti kecil itu terbuka perlahan, mengeluarkan aroma lembab yang aneh. Di dalamnya, terdapat sebilah keris kecil yang dihiasi ukiran emas. Cahaya dari lampu minyak di sudut ruangan membuat keris itu tampak bersinar. "Keris ini pasti bernilai tinggi," kata Danu dengan mata berbinar. Namun, Andi mundur selangkah. "Danu, aku pernah dengar cerita dari nenekku tentang pusaka terkutuk. Kalau benda seperti ini ditemukan, lebih baik dikembalikan ke tempatnya. Jangan main-main dengan barang leluhur." Danu hanya tertawa kecil. Ia mengangkat keris itu dan memeriksanya lebih dekat. "Cerita-cerita lama hanya untuk menakut-nakuti kita. Lihat, tidak ada yang terjadi kan?" Malam itu, setelah Danu menyimpan keris tersebut di kamarnya, kejadian aneh mulai terjadi. Suara langkah kaki terdengar di lorong rumah meskipun tidak ada siapa-siapa. Angin dingin berembus meskipun semua jendela tertutup rapat. Puncaknya terjadi saat tengah malam. Danu terbangun oleh suara ketukan di pintu kamarnya. Ketukan itu perlahan berubah menjadi dentuman keras. Dengan napas tertahan, ia berjalan menuju pintu. Ketika ia membukanya, tidak ada siapa-siapa. Namun, di lantai, ia melihat jejak kaki berlumpur yang memanjang hingga ke dalam kamarnya. Jejak itu berhenti tepat di dekat keris yang ia letakkan di atas meja. Saat ia mendekati keris itu, lampu kamar tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Danu menoleh cepat, tetapi tidak ada apa-apa. Ketika ia kembali menatap keris itu, bayangan hitam menyerupai sosok pria dengan tubuh besar dan mata merah menyala muncul di belakangnya. Bayangan itu menghilang secepat ia datang, meninggalkan Danu dengan tubuh gemetar. Keesokan harinya, Danu menceritakan kejadian itu pada Andi. Wajah Andi pucat mendengar ceritanya. "Aku sudah bilang, pusaka itu terkutuk. Kamu harus mengembalikannya sebelum semuanya terlambat." Danu akhirnya setuju. Tetapi sebelum mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, seorang tetua desa bernama Pak Rande mendatangi rumah Danu. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Keris itu adalah warisan dari leluhur kita, tapi bukan untuk dimiliki. Ia adalah pusaka pelindung yang disegel untuk menenangkan roh leluhur yang marah," jelas Pak Rande. "Kenapa roh itu marah?" tanya Danu bingung. "Dahulu, seorang pria dari desa kita mencuri harta dari upacara pemakaman adat. Sebagai hukuman, roh leluhur mengutuk pusaka itu untuk membawa malapetaka pada siapa saja yang berani mengganggu tempatnya. Keris itu harus dikembalikan ke gua tempat ia disimpan sebelum kutukan merenggut nyawamu." Danu, Andi, dan Pak Rande memulai perjalanan menuju sebuah gua yang terletak di kaki gunung. Malam itu hujan turun deras, membuat perjalanan semakin sulit. Di tengah perjalanan, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara tangisan, tawa, dan bisikan memanggil nama Danu bergema di tengah gelapnya malam. "Jangan berhenti. Jangan dengarkan suara itu," seru Pak Rande sambil terus berjalan. Namun, Danu merasa tubuhnya semakin berat. Kakinya seolah tertahan sesuatu. Ketika ia menunduk, ia melihat tangan-tangan hitam mencengkeram kakinya. Ia berteriak panik, tetapi Pak Rande segera menariknya. "Tetap fokus. Kita hampir sampai." Sesampainya di gua, suasana semakin mencekam. Dinding gua dipenuhi ukiran-ukiran kuno yang seolah mengawasi mereka. Pak Rande menyiapkan ritual untuk mengembalikan keris itu ke tempatnya. Namun, sebelum ritual selesai, bayangan hitam besar muncul dari dalam kegelapan gua. Mata merahnya menyala terang,
dan ia mengeluarkan raungan yang menggema. Sosok itu melompat ke arah Danu, tetapi Pak Rande dengan cepat melantunkan mantra. Bayangan itu berhenti dan terlihat menderita. Tetapi ia tidak menyerah. "Cepat, letakkan keris itu di altar," teriak Pak Rande. Dengan keberanian yang tersisa, Danu berlari ke altar dan menempatkan keris itu di sana. Begitu keris menyentuh altar, gemuruh terdengar, dan sosok bayangan itu lenyap bersama dengan suara jeritan yang memekakan telinga. Setelah ritual selesai, suasana kembali tenang. Pak Rande menjelaskan bahwa roh leluhur telah kembali ke tempat peristirahatannya. "Ingatlah, Danu, jangan pernah meremehkan pusaka leluhur. Mereka bukan sekadar benda, tapi penjaga tradisi dan sejarah kita." Danu hanya mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa rasa penasaran dan keserakahannya hampir membawanya pada kehancuran. Kini, ia berjanji untuk menjaga dan menghormati tradisi leluhur, agar tidak ada lagi yang menjadi korban kutukan pusaka Toraja.